Assalamualaikum, hello everyone, welcome back with me, Vina Amelia. Well, yang paling utama aku pengen ngucapin makasih banyak kepada Ibu Hilda yang udah ngasih tugas ini karena aku jadi berani buat sharing-sharing. Well, in this video I will tell you how to create something like daily activity. No, it is something like daily schedule. Tapi insya Allah kita bakal pakai Microsoft Excel bikinnya. Karena kalau kata Bu Rida itu sebagai gerakan kita go digital. Dan kan biasanya aku pakai kertas gitu ya bikin daily schedule ini. Nah, mungkin sebagai pengurangan penggunaan kertas juga ramah lingkungan, kita pakai Microsoft Excel buat bikin daily schedule ini. Dan insya Allah aku juga bakal sharing apa urgensi dan gimana tips bikin daily schedule ini berdasarkan dari berbagai sudut pandang orang. Pertama ada dari Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Yusuf Mansur, kemudian ada dari kakak tingkat aku, Kang Hafiz, Kang Hebosto, dan insya Allah ada dari spiritual experience aku. Dan ada statement dari almarhum B.J. Habibie sebagai closing statement biar kita tetap semangat. Nah, mari kita mulai. Yang paling utama adalah masuk ke Microsoft Excel. Tapi di sini aku pakai Microsoft Excel yang online. Terus langkah yang kedua adalah cari templates-nya. Tapi karena nggak ada di sini, kita klik More Templates. Dan ini dia More Templates-nya. Scroll ke bawah. Ini dia daily schedule yang kita butuhkan. Template ini nanti tinggal diklik aja, muncul kayak gini. Ini dia template-nya, tinggal diisi aja sama aktivitas kita. Ini udah ada jamnya, dan ini ada dari hari Senin sampai hari Minggu. Menurut aku ini worth it banget, kayak udah ke-manage gitu. Well, tadi kan aku udah bilang mau sharing-sharing gitu ya, gimana sih tips bikin daily schedule ini, terus apa urgensi dari daily schedule ini. Ini dia contoh daily schedule aku. Well, tips yang paling utama yaitu buatlah atau isi daily schedule ini dengan ikhlas dan niat karena Allah. Daily schedule ini kan sebagai ikhtiar dari kita buat manage waktu kita. Kata Ustadz Adi Hidayat, manage waktu itu tinggal bedain antara siang sama malam aja. Simple itu, guys. Jadi siang dipakai buat aktivitas dan malam dipakai buat istirahat. Well, di sini aku ada beberapa aktivitas yang di blok pakai warna kuning. Ini tuh kayak aktivitas yang nggak boleh aku tinggalkan. Dan di ending aku ada note di sini kayak ngingetin buat minum air putih 2 liter sehari. Kata Bu Hilda, tubuh kita itu sangat membutuhkan air. Dan tips dari aku, minum air putihnya itu pas bangun, pas mau tidur setengah liter, 1 liternya lagi dibagi-bagi pas siang. Jadi totalnya bisa lebih dari 2 liter. Ada temen yang nanya, gimana kalau misalkan daily activity yang udah kita rangkai ini nggak terrealisasi? It's okay. Semua balik lagi kepada yang maha merencanakan, sutradara terbaik dalam hidup kita, ya Allah. Well, sharing yang kedua adalah urgensinya. Aku bakal bahas dari perspektif Islam gitu ya. Kan daily activity ini tuh kayak ikhtiar kita menuju terrealisasinya tujuan atau cita-cita kita. Kata Ustadz Yusuf Mansur, yang harus kita perbaiki dalam mencapai tujuan kita atau cita-cita kita atau impian kita adalah kita harus mengkoreksi ucapan kita, tulisan kita, pikiran kita juga. Dan itu tuh sangat berpengaruh sama impian kita. Nah, ini tuh relate banget sama ilmu yang aku dapetin dari Bang Hafiz. Hidup itu harus dipikirkan, direncanakan, dan dituliskan. Contohnya, hari ini kita mau apa yang akan terjadi pada hidup kita, apa yang ingin kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Apakah ngapalin Al-Quran, membereskan rumah, atau apa? Semuanya harus dituliskan buat to-do list. Nah, kayak gini ya, to-do list tuh, daily schedule. Selain itu, kita juga harus berkomitmen untuk menyelesaikannya. Bukan cuma udah bikin, udah aja dibiarin. Kita harus berkomitmen menyelesaikannya. Kemudian, bukan cuma rencana pada hari ini aja, tapi pada minggu ini juga, pada bulan ini, tahun ini, 5 tahun ke depan, apa yang ingin kita capai? Academic achievement? Get married?
Dan ini relate banget sama knowledge yang aku dapat dari psikolog Kahira Yuki Molira, bahwa tulisan itu menjadi realisasi visual mimpi kita. Terus tulisan itu bisa kita tempel di tempat yang sering kita kunjungi, misalnya di dinding kamar. Jadi setiap kita masuk ke kamar, kita bisa lihat sekalian baca. Nah kan kalau orang Islam ucapannya atau bacaan itu bisa jadi doa ya. Dan ada spiritual experience aku. Jadi aku pernah udah ngebikin daily schedule kayak gini, dan itu bener-bener hari-hari aku itu kayak padat sama aktivitas yang udah aku rencanain, dan kayak ngerasa seneng aja gitu. Ketika evaluasi tuh kayak ngerasa produktif juga, terus kayak ngerasa amazing banget gitu. Bisa gitu manajemen waktu. Walaupun aku juga belum istiqomah buat implementasiin daily schedule ini. Kemudian menurut spiritual experience aku ini, jadi kalau sholat subuh kita tepat waktu, insya Allah to-do list yang sudah dibuat bisa terrealisasi dengan efektif dan efisien. Kalau sholat subuh kita telat, bakal ada apa aja yang tak terduga menjadi penyebab kita telat menyelesaikannya. Misalkan kayak tiba-tiba hujan, jadinya kan kita nggak bisa misalkan kayak sunbath nih, berjemur. Terus gimana kalau misalkan nggak terrealisasi, ya balik lagi, udah takdir. Kan ada beberapa takdir yang nggak bisa kita ikhtiarkan, kita rubah. Ada juga hadis yang artinya tuh kayak gini, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim nomor 2653 dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Spiritual experience ini relate banget sama apa yang Bang Hebosto bilang. Mari biasakan bangun pagi. Kebiasaan ini sangat bagus untuk kesehatan kita dan impian-impian kita. Efeknya mengundang rezeki. Kalau kita sendiri masih malas-malasan, jangan heran rezeki juga malas-malasan datang ke kita. Jadi semoga teman-teman bisa mengamalkan ini. Aku juga. Well, terakhir ada closing statement dari almarhum B.J. Habibie. Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Nah, teman-teman, itu dia daily schedule by me. Jadi semoga bermanfaat, semoga aku, kamu, kita bisa memanage waktu dengan lebih baik lagi. Amin. Dan terima kasih juga yang udah nonton sampai detik ini. See you in next video. Assalamualaikum.